Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Wajahmu, mengikuti kebaikanmu,
wajah hadirmu dalam hidupku. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya dan saya berharap Anda terus dalam semangat untuk mengasihi Tuhan. Hidup ini bukan bicara tentang saya dan saudara. Anda perlu tahu bahwa kehadiran kita di dunia ini bukanlah untuk kita. Tetapi Tuhan menciptakan kita, tujuannya adalah untuk Tuhan semata-mata. Jadi, kalau Anda ingin mengetahui cerita tentang hidup saya dan hidup Anda, jangan pernah dimulai daripada diri kita, tetapi Anda harus memulai daripada Sang Penciptanya. Benda yang kita tidak kenal akan kita ketahui manfaatnya, kegunaannya, tujuan barang itu diciptakan adalah dengan cara bertanya atau mengetahuinya dari si pembuatnya. Hidup saya, hidup saudara, itu hanya kita bisa mengerti kalau kita belajar daripada Sang Pembuatnya, Sang Pemberinya. Ingat, hidup kita ini berasal daripada Tuhan. Dan satu hari akan kembali kepada Sang Pembuatnya, yaitu Tuhan. Makanya kalau saudara berpikir bahwa hidup ini bercerita tentang diri kita dan kita ingin berjuang mencapai pencapaian-pencapaian kita, saya percaya kita akan frustasi. Kita tidak akan pernah sampai kepada apa yang kita rindukan, yaitu kepuasan. Kita tidak akan pernah puas kalau kita selalu berbicara tentang diri kita. Karena hidup ini tidak diciptakan untuk saya dan saudara. Tapi hidup ini diciptakan oleh Sang Pencipta untuk Dia. Bahasa yang paling saya pahami di dalam kitab Roma, semua berasal daripada Tuhan. Dan oleh karena Tuhan, dan semuanya untuk Tuhan. Jadi kalau saudara memahami pelajaran ini, maka saudara akan hidup di dalam sebuah tujuan yang benar dan saudara perlu belajar. Dalam hidup ini, Anda belajar atau Anda harus mengerti keseimbangan. Sehingga kalau saudara mengerti bahwa hidup ini membutuhkan keseimbangan, maka saya percaya Anda akan menjadi ringan di dalam kehidupan ini. Saya akan membagikan dalam belajar kebenaran pada hari ini, saudara-saudara, adalah bagaimana kita mengatur hidup kita ini supaya semuanya berjalan dengan seimbang. Saya seringkali mengatakan bahwa hidup ini yang nomor satu itu adalah Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Berarti di antara Tuhan dan sesama kita, ada tanggung jawab untuk kita bisa menerima diri kita sendiri. Jadi kalau mau dikatakan dengan terperinci begitu, nomor satu adalah Tuhan, nomor dua adalah diri kita, nomor tiga adalah keluarga kita. Ya, jadi ini paling penting sekali dalam kehidupan manusia. Kemudian pekerjaan kita. Ya, baru yang kelima, tanggung jawab kita dalam masyarakat. Ini yang saya sebut panca tanggung jawab kita di dalam Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pada hari ini saya akan membicarakan secara detail bagaimana kita menyeimbangkan kehidupan kita supaya hidup kita menjadi lebih selaras, menjadi lebih baik. Hal pertama yang saudara perlu belajar,
saudara perlu mengetahui berapa nilai diri saudara atau harga diri saudara. Ada banyak orang dalam kehidupan ini tidak mengerti berapa nilai dirinya, sehingga dia terlalu memandang rendah. Anda tidak bisa mengasihi orang lain sebelum Anda mengasihi diri Anda sendiri. Sebelum Anda menerima diri Anda sendiri. Ada banyak orang yang gambar dirinya, citra dirinya, nilai dirinya rusak. Sehingga karena dia tidak punya gambaran yang benar, yang sempurna tentang dirinya, dia menilai orang lain juga di dalam gambar yang rusak juga. Sehingga di dalam hidupnya, dia punya problem di dalam bersosialisasi, berhubungan dengan orang lain. Sehingga seringkali dia melukai orang lain, atau dia menjadi orang yang gampang terluka. Dia memandang dirinya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dia merasa bahwa kalau saya mempunyai uang yang banyak, saya memakai perhiasan yang bisa saya pamerkan, maka nilai diri saya menjadi lebih daripada orang lain. Kemudian saya memandang orang lain dengan sebelah mata. Karena saya menganggap nilai diri saya sekarang sudah semakin tinggi karena pencapaian. Anda lihat Salomo, pada waktu dia memiliki kekayaan, memiliki pengetahuan hikmat yang luar biasa. Dia tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Tapi dia mulai menghabiskan hidupnya untuk bersenang-senang. Karena dia menganggap itulah nilai dalam hidup seseorang. Kalau dia punya kedudukan, dia populer, dia punya harta yang banyak. Berapa banyak orang terjebak dalam pola hidup yang seperti begini karena mempunyai nilai yang salah. Saya akan membacakan firman itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, menurut nilai yang ditentukan oleh manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Rupanya Rasul Paulus ini pernah menilai Kristus dengan nilainya atau ukurannya manusia. Saudara dan saya akan menjadi rusak, akan menjadi hancur kalau saudara mengukur diri saudara di dalam gambarnya dunia. Citra dirinya dunia, nilai yang dikatakan oleh dunia. Dunia mengatakan cincin yang Anda pakai, berlian sekian karat, itu menentukan nilai Anda. Sehingga kita menjadi orang yang senang pamer dengan apa yang kita kenakan. Itu bukan nilai kerajaan surga. Surga berbeda dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Jadi saudara mesti menyelaraskan hidup saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara perlu menetapkan tujuan berdasarkan yang ditentukan Tuhan kepada kita masing-masing. Mengapa saya bilang masing-masing? Karena tujuan Tuhan di dalam kehidupan manusia itu berbeda-beda. Anda bisa lihat ada orang yang hari ini harus pergi ke Bandung, ada orang yang harus pergi ke terbang ke Belanda, ada orang yang harus pergi ke Cirebon, ada orang yang harus pergi ke Banten. Semua itu berbeda-beda. Tuhan telah menetapkan tujuan hidup saudara. Memang tujuan yang umum itu adalah kita menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Itu tujuan yang umum. Tetapi Tuhan telah menetapkan kita masing-masing pada tempatnya. Dia menggambarkan di dalam 1 Korintus 12, tubuh yang satu itu mempunyai anggota yang banyak. Saudara lihat, kita punya 5 jari yang berbeda-beda. Ya.
Tetapi tubuh yang satu itu semua harmonis. Tidak masing-masing mengambil jalannya sendiri, tapi mereka harmonis. Tetapi setiap anggota tubuh itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, itu sebabnya saudara mesti mengetahui apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadi kita tidak boleh memakai standar hidupnya orang lain. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat diri saudara. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, maka saudara mesti bertanya, Tuhan, apa tujuan Tuhan menetapkan atau menciptakan saya? Jadi jangan pernah saudara mengambil tujuan yang dianggap penting oleh orang lain. Maka saya percaya saudara akan frustasi. Yang ketiga, yang saya mau sampaikan ini supaya saudara belajar selaras dengan kebenarannya firman Tuhan. Karena kalau hidup saudara tidak selaras, ada sesuatu yang salah. Kereta api, dia bisa jalan di jalan biasa, tidak pada relnya. Bisa berputar, tetapi ada rasa yang tidak selaras. Nah, ini yang saya maksudkan. Saudara mesti menyelaraskan hidup saudara dengan Sang Pencipta. Bukan saudara menyuruh Tuhan selaras dengan kita. Atau kita selaras dengan dunia. Tapi kita harus selaras dengan pembuat kita, yaitu Tuhan. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah terdapat di dalam 1 Timotius 3 ayat 4-5. Yaitu seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudara perlu belajar menjadi orang yang tidak boleh mengabaikan keluarga saudara. Ini penting sekali. Ada banyak orang sukses dalam tanda petik. Menurut ukuran dunia, tetapi dia mengorbankan keluarganya. Dia tidak punya waktu bercengkrama dengan pasangannya. Ada istri yang sibuk melayani perusahaannya tapi tidak sibuk melayani keluarganya. Suaminya terabaikan, anak-anaknya terbengkalai. Saya pikir bukan keluarga atau pribadi yang seperti demikian. Karena Tuhan tidak menginginkan orang sukses tapi keluarganya hancur. Jadi ukuran berhasil itu adalah dia sukses dulu memimpin keluarganya, memimpin anak-anaknya. Perhatikan kalimat tadi. Seorang kepala keluarga yang baik disegani. Dan dia harus mengurusi keluarganya sebelum dia menjadi pemimpin. Jadi saya katakan di sini, jangan Anda pernah mengabaikan hal-hal atau orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, karena tanpa dukungan mereka, kita ini nggak ada artinya. Kaum pria, Anda perlu tahu bagi kita yang sudah menikah. Alkitab itu mengatakan dalam Amsal 31, istrilah yang membuat suaminya terkenal di pintu gerbang kota. Jadi Anda perlu tahu di balik suami yang hebat itu ada istri yang luar biasa. Bagaimana saudara-saudara bisa berdiri dengan baik kalau saudara tidak ditopang oleh keluarga, terutama oleh istri, pasangan saudara. Makanya kita tidak boleh jahat kepada istri. Kita perlu menghormati, kita perlu menyayangi, kita perlu mencintai. Ada laki-laki yang lebih mencintai istri orang, mencintai wanita lain. Begitu dia sukses, dia lupa pada pasangannya yang mendukung dia sewaktu dia masih baru memulai dalam kehidupan. Makanya di dalam Maliaki dikatakan, kita itu mesti setia dengan perempuan yang kita nikahi di masa muda kita. Bukan perempuan muda di masa tua kita. Anda perlu belajar
mengasihi pasangan Anda sendiri. Nah, inilah hidup yang diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang keempat, saudara-saudara, kita bisa baca di dalam Matius 6:25 sampai dengan 28. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara tahu manusia itu selalu khawatir tentang hal-hal apa yang akan dia pakai. Hal-hal yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Atau saya mau katakan, banyak orang khawatir akan hari depan. Banyak orang khawatir akan apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan kekhawatiran itu bisa membuat manusia hidup di dalam keadaan stres. Keadaan yang menekan itu membuat manusia menjadi sakit dan pada akhirnya manusia kehilangan produktivitas. Artinya, dia tidak bisa lagi produktif dalam kehidupan ini, menghasilkan. Hati-hati saudara-saudara. Hidup ini Anda perlu belajar. Tidak perlu mengkhawatirkan hari depan. Karena hak saudara dan saya adalah memikirkan hari ini. Tidak perlu mengkhawatirkan waktu yang sudah lewat. Makanya Paulus berkata, aku sudah melupakan yang di belakang. Dan aku mengarahkan kepada yang di depan. Jadi jadikan kejadian yang lalu itu menjadi sebuah pembelajaran. Dan hari ini saudara menata kehidupan supaya saudara mempunyai masa depan yang lebih baik. Ya. Jadi tugas saudara pada hari ini perlu menata. Jangan pernah. Saya ulangi sekali lagi. Jangan pernah Anda mengkhawatirkan segala sesuatu yang akan terjadi di depan sana. Itu bukan urusan saya dan saudara. Itu adalah urusan Tuhan. Tugas kita adalah mengerjakan tanggung jawab kita hari ini dengan semaksimal mungkin. Anda boleh buat perencanaan. Tetapi Tuhanlah yang akan menjadikan. Seperti kata kitab Amsal, manusia itu hanya boleh berencana. Hanya Tuhan saja nanti yang akan menentukan. Itu sebabnya manusia di dalam kekhawatiran, artinya dia tidak dekat dengan Tuhan. Tapi kalau manusia berjalan selaras dengan Tuhan, maka dia tidak perlu khawatir. Atau dia tidak ada di dalam jalan yang namanya kekhawatiran. Oke? Nah, yang selanjutnya saudara, di dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Apa maksudnya? Saudara, di dalam hidup ini selalu ada orang yang akan dipakai oleh kegelapan untuk menjatuhkan kita. Aku datang, kata Tuhan, untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Tetapi si musuh iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi saudara jangan kaget. Dia tidak suka, iblis itu nggak suka saudara berhasil. Dia akan tekan saudara. Dia akan tindas saudara. Dia akan apa itu namanya? Memperkusi, menganiaya saudara. Sampai saudara menjadi give up, menjadi putus asa, saudara mengalami kelemahan. Kalau orang mau menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini, saudara-saudara, kalau Anda selaras dengan Tuhan, pesan saya yang kelima ini, jangan pernah menyerah. Jika memang masih ada yang bisa Anda lakukan. Kenapa? Tiada yang pernah benar-benar berakhir hingga ketika kita berhenti mencoba. Artinya begini,
saudara akan disebut gagal pada waktu saudara berhenti mencoba. Tapi setiap saudara gagal dan saudara bangun untuk selalu mencoba, bangun untuk selalu mencoba, bangun untuk selalu mencoba, saudara tidak bisa disebut orang yang kalah. Saudara bukan pecundang, saudara bukan orang yang gagal. Kapan saudara kalah? Kapan saudara gagal? Pada waktu saudara menyerah. Dan saudara tidak mau mencoba lagi. Ingatlah, 100 pintu boleh ditutup. Tapi Tuhan bisa membuka pintu-pintu yang lain. Kenapa? Karena Dia berkata, Aku adalah jalan. Aku adalah kebenaran dan aku adalah kehidupan. Jadi saudara tidak perlu lemah, saudara tidak perlu putus asa. Kalau hari-hari ini Anda seperti Nabi Elia yang berkata di dalam keputusasaannya, dia berkata, Tuhan, kenapa aku dulu mesti lahir? Kenapa waktu hidupku tidak singkat? Kenapa Engkau tidak bunuh aku? Kira-kira itu dalam bahasa saya. Orang yang putus asa itu selalu berkata-kata yang negatif. Tapi saya mau beritahu, ada harapan buat saudara. Jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah berputus asa. Hidupmu bukan melihat ke belakang. Di belakang kau gagal, di belakang kau hancur, di belakang kau terpuruk. Tapi engkau masih punya masa depan. Bangkit saudara-saudara. Tuhan punya rancangan yang indah. Jangan berputus asa. Cari orang-orang yang bisa mendukung saudara. Karena pasti Tuhan kasih ada orang-orang yang bisa mendukung saudara. Sehingga saudara menjadi orang yang luar biasa. Tetapi ingat, Anda perlu berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalau Anda mencuri, Anda perlu berhenti. Karena kalau Anda terus mencuri, Anda juga tidak akan pernah berhasil. Ya, kembalikan orang-orang yang pernah Anda curi. Ya, itu sebagai bukti bahwa Anda mau bertobat. Dan yang keenam, saudara-saudara, ya, jangan pernah takut menghadapi risiko. Dengan Anda memanfaatkan setiap peluang, setiap kesempatan yang datang, kita akan belajar menjadi pribadi yang pemberani. Saya kagum dengan Daud yang muda. Pipinya masih merah, tapi dia berani menghadapi raksasa yang bernama Goliat. Kenapa dia berani? Karena hidupnya selaras dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau saudara hidupnya selaras dengan Tuhan, saudara mempunyai keberanian. Saudara tidak menjadi orang yang penakut, tidak menjadi orang yang pengecut. Di dunia ini orang pemberani itu selalu digambarkan dengan dunia premanisme. Ya, yang hidupnya bukan sendirian tetapi berkelompok. Karena kalau sendirian mereka penakut. Tapi Anda lihat, Daud berani menghadapi panglima perang kerajaan Filistin. Padahal saudara-saudaranya, sebangsanya maksud saya, panglima dan tentara-tentara perangnya itu takut menghadapi, bukan tentara Filistin, satu panglimanya Filistin yang bernama Goliat yang tingginya hampir 3 meter itu. Timbul kegentaran. Tapi kenapa Daud tidak gentar? Itu yang menjadi tanda tanya saya. Kenapa? Ternyata karena Daud hidupnya selaras dengan Tuhan. Jadi kalau saudara hidupnya selaras dengan Tuhan, percayalah, Anda tidak akan pernah takut menghadapi apapun juga. Kalau Anda gagal, Anda akan selalu mencoba. Kalau Anda gagal, Anda akan selalu mencoba. Dan Anda tidak pernah takut menghadapi risiko apapun juga. Hiduplah dengan Tuhan, selaraslah dengan Tuhan. Maka Anda akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Yang ketujuh, mari kita baca, sebelum yang ketujuh, Anda bisa baca ayatnya dalam 2 Timotius 1 ayat yang ketujuh. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Orang yang selaras dengan Tuhan, hidupnya tidak akan takut, menjadi pemberani. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Percayalah. Dan yang ketujuh, kita baca dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara tahu, orang yang selaras dengan Tuhan, dia perlu belajar
Ya. Jangan menutup diri Anda dari sesuatu hal yang bernama kasih sayang dengan mengatakan bahwa hal itu adalah mustahil. Ada banyak orang yang terluka dalam hidupnya, ada banyak orang yang dilukai dalam hidupnya semasa dia kecil. Sehingga orang ini sulit sekali untuk mengasihi sesamanya. Padahal hati kita itu yang sudah lahir baru, yang sudah mengenal Tuhan, hati kita itu dipenuhi dengan cinta kasih. Orang yang selaras dengan Tuhan, hatinya itu dipenuhi dengan cinta kasih. Kalaupun dia dilukai, dia tidak akan terus berada dalam keadaan terluka. Orang normal loh saudara, kalau terluka, itu akan segera menyembuhkan diri. Tidak mungkin orang terluka dan dia senang dalam keadaan terus terluka. Terus dia korek-korek supaya terus tambah dalam lukanya. Enggak. Yang ada, dia menyembuhkan. Tubuh kita itu punya kemampuan untuk menyembuhkan. Saya teringat dengan pohon karet. Saudara tahu pohon karet itu? Getahnya itu menghasilkan karet yang nanti bisa diproduksi menjadi sepatu, alasnya sepatu, menjadi benda-benda lain yang berguna dalam kehidupan manusia. Tapi karet itu bisa berguna dihasilkan dari pohon yang ditoreh. Anda tahu, seorang petani karet itu menyadap karet. Apa yang dilakukan pada waktu menyadap karet? Pohon karet itu ditoreh, dilukai, sehingga keluar getah. Seringkali kita tidak mau hidup ini terluka atau dilukai oleh orang lain. Kita mau cari yang aman. Sehingga pada akhirnya apa saudara-saudara? Karena saudara selalu bermain yang di tempat aman. Karena kita takut terluka. Kita nggak belajar apa-apa. Kita nggak bisa menjadi manusia yang tegar. Hanya orang yang pernah merasakan dilukai. Seperti Yesus, dia dilukai. Dan dia bisa memahami orang-orang yang terluka. Anda mesti sembuh dulu. Makanya orang tua saya bilang, jangan melindungi anak terlalu berlebihan. Biarkan dia terjatuh. Dan percayalah, anak yang terjatuh secara alamiah, dia punya kemampuan nanti untuk bisa menjaga dirinya. Tapi kalau selalu dilindungi, anak itu nggak punya pengalaman. Setiap terluka, kita overprotective. Satu hari saya melihat ada seorang anak yang buta. Dia terjatuh dari tempat duduknya. Dan dia menangis meraung-raung. Anak itu sudah berumur 6 tahun. Tapi karena selalu dilindungi oleh orang tuanya, anak itu tidak pernah bisa mandiri dan dia hidup bergantung pada orang tuanya. Tapi satu hari orang tuanya mendapat pengertian karena dia diberi pengertian oleh banyak pendidik. Dan hari itu orang tua itu harus tega, membiarkan anaknya jatuh dari kursi. Dan anak itu berteriak, "Mama, mama, mama, tolong saya, mama, mama, mama." Tidak ada jawaban. Dan anak itu terus berteriak sampai anak itu capek. Dan anak itu mulai belajar untuk duduk. Kemudian dia pelan-pelan berdiri. Dan kemudian dia mulai berjalan. Dia mulai mendengarkan suara yang muncul dari dekatnya. Ada seekor jangkrik tiba-tiba lewat di depan dia. Lantas dia coba untuk mengikuti dan akhirnya dia menangkap. Dan dia dengarkan di telinganya dan dia bisa mendengar untuk pertama kalinya suara jangkrik. Kemudian tiba-tiba dia mendengar ada suara di depan pintu. Lantas dia menghampiri pintu itu. Mamanya melihat dari jauh. Mamanya terkagum-kagum. Untuk pertama kalinya anaknya jatuh, bisa duduk dan bangkit berdiri tanpa
ditolong oleh mamahnya. Percayalah saudara, Anda mampu. Katakan bersama saya mampu. Sekali lagi saya katakan, Anda mampu. Ya, jadi kalau Anda bisa begini, maksud saya, Anda itu bisa bersikap ramah terhadap orang lain. Ya, kalimatnya ini belum selesai. Cara tercepat untuk mendapatkan kasih sayang adalah dengan memberikannya kepada orang lain. Saya ulangi ya, Anda nggak boleh menutup diri dari sesuatu yang bernama kasih sayang. Karena Anda mengatakan itu hal mustahil. Karena saya nggak pernah mengalami apa itu namanya dicintai. Sekali lagi, Anda mampu. Ayo bangkit dari ketidakmampuan, kemustahilan. Anda mampu. Bagaimana caranya? Pada waktu Anda menyalurkan kasih sayang pada orang lain, pada waktu Anda memberikan kasih sayang pada orang lain, Anda menerima kasih sayang. Jadi cara tercepat untuk kehilangan kasih sayang adalah dengan Anda menjaganya erat-erat. Jadi Anda nggak pernah keluarkan itu. Tapi cara terbaik untuk mempertahankan kasih sayang adalah dengan memberikan sayapnya. Anda perlu berikan kasih sayang itu pada orang lain. Nah, dalam Efesus 4:32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi rupanya saudara-saudara, kalau Anda terbiasa bersikap ramah, mengasihi orang lain, justru kasih sayang itu akan terbit dalam hidup saudara. Jangan bilang Tuhan berikan kasih kepada saya. Waktu Anda lahir baru di dalam Tuhan, kasih itu sudah ada dalam diri Anda. Anda tinggal pencet tombol kasih sayang. Bagaimana? Dengan Anda melakukan kebaikan pada orang lain. Yang paling sederhana, Anda bersikap ramah terhadap orang lain. Nanti lihat kasih sayang itu akan muncul dalam hidup saudara. Anda rasakan. Itu artinya orang berjalan selaras dengan Tuhan. Yang ke-8, Amsal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jangan pernah saudara menjalani kehidupan ini dengan sikap tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, terburu-buru. Sehingga kita menjadi lupa. Tidak hanya di mana saudara sekarang berada, tetapi kita juga tidak tahu kemana kita akan melangkah. Di sini ya, Amsal mengatakan, Anda bisa aja rajin, tapi kalau Anda lack of knowledge, kurang pengetahuan, itu nggak ada gunanya. Bahkan itu menjadikan orang yang semuanya tanpa pertimbangan, semua serba tergesa-gesa. Anda perlu sabar loh saudara-saudara dalam hidup ini. Ya, apa yang Anda kejar? Ada banyak orang dalam hidupnya tidak bisa santai, tidak bisa rileks. Ya. Saya kagum dengan orang yang semuanya serba hidupnya tuh teratur gitu. Tapi sampai akhirnya dia tidak bisa rileks. Sampai akhirnya dia membutuhkan rumah sakit dan dia dipaksa untuk santai, dia dipaksa untuk rileks begitu. Kan ini menyedihkan. Jadi saudara, Tuhan itu bekerja 7 hari, 1 hari istirahat. Mari belajar saudara-saudara, dalam hidup ini saudara mesti hidup di dalam perencanaan yang matang, jangan tergopoh-gopoh, jangan tergesa-gesa. Ya. Berjalanlah di dalam waktunya Tuhan, jangan paksa Tuhan. Jangan bandingkan pencapaian saudara dengan pencapaian orang lain, nanti saudara stres. Dan yang ke-9 dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ingat saudara, dalam hidup ini manusia itu membutuhkan penghargaan, dihargai. Artinya begini, kalau saudara selaras dengan Tuhan, pasti saudara akan belajar menghargai orang lain. Hidup itu tidak harus seragam. Kita ini kan senang dengan keseragaman. Tapi Tuhan senang dengan keragaman.
Sehati itu bukan berarti saudara harus sama. Orang menikah saja dikatakan kita itu menikah dengan lawan jenis. Bukan sesama jenis, lawan jenis. Artinya apa? Sudah berlawanan, berbeda. Jodoh itu justru berbeda. Kalau saudara cari yang cocok, saudara cari yang sama, nggak ada. Karena pernikahan itu adalah seumur hidup belajar mencocokkan diri dengan orang yang kita nikahin. Jadi dalam pernikahan adalah hal yang wajar, saudara, berbeda. Ada seorang istri mengeluh, suami saya kalau buka lemari nggak pernah nutup, Pak Andreas. Buka laci tidak pernah nutup. Nah itu gunanya istri, gunanya pasangan. Kalau pasangannya membuka lemari nggak nutup ya itu Anda. Supaya Anda punya pekerjaan, menutup. Nggak perlu kesal. Kekurangan suami ditutupi oleh istrinya, kekurangan istri ditutupi oleh suaminya. Gitu ya. Jadi supaya saudara itu boleh paham begitu. Kemudian yang selanjutnya saudara-saudara, dalam Kolose 4 ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Anda perlu belajar loh saudara-saudara. Ya. Kita itu harus menggunakan apa itu? Perkataan kita. Ada ayat yang lain lagi bahwa kita juga harus menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya karena ini adalah waktu yang jahat. Jadi dalam bagian ini saya ingin mengatakan kita harus belajar menggunakan waktu, kita harus belajar menggunakan kata-kata. Karena kedua hal ini tidak bisa ditarik kembali atau diperoleh kembali. Jadi sebelum diucapkan, saudara harus berpikir, karena kalau sudah terlepas itu tidak bisa ditarik kembali. Waktu juga begitu. Kalau Anda bermain-main dengan waktu, waktu itu tidak bisa diulang lagi. Jadi orang yang selaras dengan Tuhan, dia akan memperhatikan waktu, dia akan memperhatikan kata-katanya. Ya. Yang perlu Anda ingat, hidup ini bukanlah perlombaan. Ini apa ya? Saya bilang hidup ini adalah sebuah perjalanan yang harus saudara nikmati setiap langkahnya. Saya tidak berlomba dengan saudara. Saya tidak berlomba dengan saudara-saudara saya, adik-adik saya, keluarga saya. Saya ya saya. Saya hanya berlomba dengan diri saya. Bagaimana pencapaian saya pada hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Tidak. Atau saya malas, saya santai-santai saja. Hidup itu mesti punya perencanaan, saudara-saudara. Ya, ini yang harus kita pahami, saudara. Dan yang terakhir, orang yang hidup selaras dengan Tuhan akan selalu mau belajar. Tuhan bilang dalam kitab Amsal, nanti Anda cari ayatnya sendiri karena begitu banyak ayatnya. Kejarlah pengetahuan. Kejarlah kepintaran, kejarlah pengertian, kejarlah hikmat. Tuhan itu membedakan, membagi orang menjadi manusia pintar dan manusia bodoh. Bahkan orang yang tidak bisa menahan nafsunya itu dikatakan manusia bodoh. Jadi manusia pintar itu bukan manusia bergelar. Manusia pintar adalah manusia yang bisa mengendalikan nafsunya. Bisa mengalahkan, nafsu bejatnya. Bukan hidup di dalam hawa nafsu yang negatif. Kalau Anda pandai, Anda tidak akan menggunakan waktu Anda, tidak akan menggunakan pikiran Anda untuk melihat film-film porno. Untuk mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena itu bukan belajar yang benar. Itu justru akan menghancurkan hidup saudara. Jadi pengetahuan itu tidak berat. Pengetahuan itu bagaikan sebuah harta yang bisa selalu kita bawa kemanapun juga. Dan ingat, semakin Anda berpengetahuan, semakin Anda berhikmat, semakin Anda mempunyai pengertian, nilai hidup Anda akan naik. Dan begitu Anda semakin terlatih, terampil karena Anda punya pengetahuan yang hebat, harga Anda di dunia akan menjadi mahal.
Jangan pernah menjadi manusia yang murah. Karena orang yang jalan selaras dengan Tuhan, dia akan menjadi orang-orang yang pandai di dalam Tuhan. Mari belajar. Pelajaran ini sangat mudah untuk didalami. Kalau saya berjalan selaras dengan Tuhan, kalau saya dekat dengan Tuhan, maka ke-11 nasihat tadi akan ada di dalam hidup saudara. Ulangi pelajaran ini dan buat catatan kecil. Dan coba cek hidup saudara. Apakah hidup saudara telah selaras dengan Tuhan? Dan saya percaya kalau Anda berjalan dengan Tuhan, maka ke-11 butir ini akan ada di dalam hidup saudara. Anda tidak akan lagi sama dengan hari kemarin. Anda adalah orang yang luar biasa yang diciptakan Tuhan untuk maksud-maksud yang besar dan mulia. Anda bukan pecundang, Anda pemenang, Anda luar biasa. Katakan bersama dengan saya bukan pecundang, saya pemenang, saya seorang winner, seorang juara. Dari hidup saya akan memberkati banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sementara pujian dikumandangkan dalam acara belajar kebenaran pada saat ini, biarlah setiap orang yang belajar firman melalui program belajar kebenaran ini, kami semua diberkati Tuhan. Cara pandang kami berubah, hidup kami berubah. Kami akan gemar mencari Tuhan, kami akan gemar bersekutu dengan Tuhan. Ternyata orang yang berjalan dengan Tuhan, senang berhubungan, berdoa dengan Tuhan, senang membaca firman-Nya, senang memikirkan firman-Nya, senang mengucapkan firman-Nya, senang mempelajari firman-Nya. Ternyata hidupnya akan memiliki ke-11 butir tadi. Orang yang selaras dengan Tuhan, maka 11 hal itu akan selaras juga di dalam hidupnya. Tuhan berkati setiap orang yang sudah hadir dalam acara belajar kebenaran pada saat ini. Biarlah setiap kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat Tuhan menyertai kita semua sehingga kita menjadi juara-juara yang hebat yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.